Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat berupa iman dan Islam. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Perkenalkan, nama saya Kamsiah dengan NIM 12016003. Saya dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Yang terhormat Pak Adi Mursalin, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai riset pemasaran dalam Islam. Riset adalah penelitian berasal dari kata re dan set, mencari sesuatu yang baru menjadi hakikat dari kata riset. Bagaimana kita mencari sesuatu yang baru, mencari sesuatu di belakang kejadian, fenomena, atau mencari penyelesaian masalah lewat riset atau penelitian. Riset pemasaran adalah identifikasi, pengumpulan, atau analisis dan penyebaran informasi yang sistematis dan objektif untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan solusi masalah-masalah dan kesempatan dalam pemasaran. Adapun surah yang menyebutkan riset yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 94 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza darabtum fi sabilillahi fatabbayuna wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaghuna aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu qasira kadzalika kuntum min qablu fa manallahu alaikum fatabbayuna innallaha kana bima ta'maluna khabira. Kemudian, riset dalam Islam adalah sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengangkat derajat umat Islam dan juga bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia, baik itu secara teoritis ataupun akademik maupun secara empiris ataupun lapangan. Kemudian di Quran Surah Yunus ayat 101 juga menjelaskan mengenai riset. Surah ini berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quli nuzzuru maza fis samawati wal ar wa ma tunnil ayatu wan nuzura an qaumin la yu'minun. Isi kandungan dari ayat ini adalah bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, katakanlah kepada mereka, perhatikan ciptaan Allah yaitu apa saja yang ada di langit dan di bumi. Jika mereka mau menggunakan akal mereka untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, tentu mereka sudah beriman. Apabila keberadaan tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi serta diutusnya para rasul tidak juga menjadikan mereka beriman, maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian masa lalu, yaitu azab yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Riset pemasaran dalam Islam sangat penting karena riset ini digunakan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistematis sehingga dapat digunakan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran barang dan jasa.
Proses manajemen pemasaran terdiri dari yang pertama itu ada meneliti dan memilih pasar sasaran praktik pemasaran modern, membagi pasar menjadi segmen-segmen pasar utama, mengevaluasi segmen-segmen itu, memilih dan menetapkan segmen tertentu sebagai sasaran, dan memutuskan penempatan perusahaan dalam setiap pasar. Yang kedua itu ada pengembangan strategi pemasaran. Strategi pemasaran terdiri dari pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran dari perusahaan, bauran pemasaran, dan lokasi pemasaran. Manajemen pemasaran harus memutuskan biaya yang perlu dikeluarkan untuk pemasaran dan bagaimana mengalokasikan seluruh anggaran biaya pemasaran untuk berbagai alat dalam bauran pemasaran. Yang ketiga itu ada merencanakan program pemasaran. Program yang dilakukan terdiri dari variabel-variabel pemasaran yang meliputi produk, harga, tempat, dan promosi. Pelaksanaan yang keempat itu ada pelaksanaan serta pengendalian upaya pemasaran. Perusahaan harus merencanakan organisasi pemasaran dengan menganalisis secara berkala profitabilitas nyata dari berbagai produk, kelompok pelanggan, saluran perdagangan, dan besarnya pemasaran. Kemudian riset pemasaran berperan sebagai dasar penyusun rencana dan strategi pemasaran, di mana harus didukung dengan data yang akurat, relevan, terpercaya, objektif, dan tepat waktu. Sehingga manajemen perusahaan dapat merencanakan dan melaksanakan dengan baik berbagai aspek pemasaran seperti pengembangan produk dan merek, penentuan harga dan pendistribusian produk, dan komunikasi pemasaran terintegrasi. Kemudian riset pemasaran atau pemasaran adalah bentuk kegiatan berupa perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam menentukan strategi pemasaran produk. Pentingnya riset pemasaran bagi perusahaan dengan tujuan dijalankannya marketing riset, yaitu untuk mengetahui dan melakukan analisis hal yang dibutuhkan atau diperlukan oleh pasar, dan juga untuk mengetahui persaingan bisnis. Dengan dilakukannya marketing riset, maka akan bisa mengetahui produk atau jasa yang ditawarkan, di mana produk atau jasa itu diperlukan, dan kualitas produk seperti apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Selain itu juga untuk dapat tahu seberapa besar permintaan dan potensi permintaan, kapan permintaan tersebut memuncak dan kapan permintaan tersebut menurun. Ada dua klarifikasi riset pasar, yaitu yang pertama itu ada riset identifikasi masalah, yaitu proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Dengan kata lain, identifikasi masalah adalah satu-satunya proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting di antara proses lain. Yang kedua itu yaitu riset mengatasi masalah, yaitu riset yang diadakan untuk menolong memecahkan masalah yang lebih spesifik di dalam pemasaran. Kemudian ada 5 proses riset pasar, yaitu yang pertama itu ada mendefinisikan masalah dan tujuan. Langkah yang bisa dilakukan adalah membedakan antara jenis penelitian yang dibutuhkan dengan cara eksplorasi, deskriptif, dan kausal. Yang kedua itu ada mengembangkan rencana penelitian dengan memutuskan beberapa hal, yaitu seperti anggaran, sumber data, pendekatan penelitian, instrumen penelitian, rencana pengambilan sampel, dan metode kontak. Yang ketiga, mengumpulkan informasi yang dikumpulkan sesuai dengan rencana yang sering dilakukan oleh perusahaan eksternal. Yang keempat, menganalisis informasi, yaitu manipulasi statistik dari data yang dikumpulkan atau analisis subjektif dari kelompok fokus. Yang kelima, yaitu menyajikan
temuan berisi kesimpulan keseluruhan untuk disajikan daripada metodologi statistik yang berlebihan. Kemudian di riset pemasaran juga terdapat pengertian primary research, yaitu merupakan penelitian utama atau penelitian primer yang melibatkan pencarian informasi baru dari tangan pertama atau yang disebut dengan data primer. Metode melakukan primary research terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama itu ada kuesioner, yaitu biasanya berisi beberapa informasi kuantitatif maupun kualitatif. Pada halaman awal, ini mungkin berisi pertanyaan tentang latar belakang konsumen seperti pendidikan, jumlah anggota, keluarga, dan pendapatan. Bagian berikutnya berisi beberapa pertanyaan kunci untuk menjawab tujuan dari penelitian. Yang kedua itu ada focus group atau grup fokus, yaitu penelitian mengumpulkan beberapa orang untuk mendiskusikan suatu masalah. Mereka mungkin adalah konsumen terpilih atau para ahli. Topik diskusi bervariasi tergantung pada jenis penelitian. Mungkin tentang suatu produk, mungkin atau tentang layanan, dan mungkin itu iklan atau gaya kemasan baru. Penelitian kemudian mengajukan pertanyaan tersebut kepada anggota kelompok dan mendorong mereka untuk secara aktif mendiskusikan tanggapan mereka. Semua anggota grup bebas untuk memberikan suatu pandangan mereka. Di sini penelitian biasanya bertindak sebagai pemimpin diskusi atau merekam atau mencatat poin-poin penting diskusi. Kemudian ada observation atau pengamatan, yaitu observasi tidak melibatkan interaksi langsung dengan responden, melainkan penelitian menonton dan mengamati responden dan membuat catatan tentang mereka. Misalnya untuk riset perilaku pelanggan di toko retail, penelitian mungkin akan mencatat genre produk apa yang pertama kali mereka tuju saat memasuki toko, apa yang mereka masukkan ke dalam keranjang belanja, dan apa yang mereka bayar di kasir dan berapa jumlahnya. Kemudian manfaat primary research, yang pertama itu secara langsung relevan dengan bisnis. Yang kemudian data terkini diperoleh. Yang ketiga itu pesaing tidak memiliki akses ke temuan. Sedangkan kelemahan primary research, yang pertama itu membuang-buang waktu. Yang kedua itu sering mahal, dan yang ketiga itu hasil mungkin menyesatkan jika ukuran sampel terlalu kecil, pertanyaan tidak jelas, atau cara pewawancaraannya. Kemudian ada istilah kuantitatif riset, adalah riset pada kuantitatif melibatkan pencarian data numerik atau data kuantitatif, umumnya dikumpulkan dari sampel besar dan mudah dianalisis. Dan juga metode pengumpulan data kuantitatif meliputi kuesioner tertulis dan online. Di sini juga terdapat istilah sampling. Sampling merupakan metode memilih kelompok responden yang lebih kecil dari representatif untuk melakukan penelitian dan bukan seluruh populasi. Ada 3 metode yang digunakan dalam sampling. Yang pertama itu random sampling atau pengambilan sampel acak. Setiap orang dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Yang kedua itu ada kuota sampling atau pengambilan sampel. Kuota orang-orang dalam sampel dipilih untuk mencerminkan proporsi kelompok yang berbeda di pasar sasaran. Yang ketiga itu ada pengambilan sampel bertingkat. Segmen pasar yang sesuai dipilih terlebih dahulu, misalnya laki-laki yang sudah menikah, kemudian sampel dipilih secara acak dari segmen ini. Kemudian dalam artikel pengantar riset pemasaran berisi mengenai definisi pemasaran,
yaitu suatu proses sosial di mana ada kelompok masyarakat atau individu ingin memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui suatu kegiatan, menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan secara bebas produk ataupun jasa yang bernilai dengan pihak lain. Proses-proses yang ada dalam manajemen pemasaran. Lalu pentingnya peran riset pemasaran dalam rencana dan strategi pemasaran. Menurut Malhotra dalam American Marketing Association atau AMA mengatakan bahwa riset pemasaran adalah identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi yang sistematis dan objektif untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan solusi masalah-masalah dalam kesempatan-kesempatan dalam pemasaran. Di artikel itu juga berisi penjelasan tentang apa itu primary research, apa itu quantitative research, dan apa itu sampling. Setelah saya membaca artikel itu, banyak sekali manfaat yang saya dapatkan, yaitu saya lebih bisa paham apa saja yang ada di dalam riset pemasaran. Saya juga jadi tahu bahwa riset pemasaran terdiri dari 2 klarifikasi dan 5 proses dalam menentukan riset pemasaran. Kemudian manfaat yang saya dapatkan setelah membaca jurnal riset pemasaran Islam adalah saya menjadi tahu bahwa kajian tentang Islam dan pemasaran dapat dibahas dalam 2 tahap yang berbeda, yaitu penghilangan dan penemuan. Penghilangan berkaitan dengan kelangkaan minat pada pengkonsepan dari studi tentang kaum muslim sebagai konsumen dalam literatur perilaku konsumen dan pemasaran. Agama secara umum adalah suatu area kurang diminati. Bahkan perhatian pada studi Islam terutama yang berkaitan dengan konsumsi dan pemasaran sangat langka. Adapun penemuan ada beberapa perkembangan politik, sosial, budaya, dan ekonomi yang mendasari minat pada konsumen muslim. Dalam dekade terakhir ini, beberapa studi tentang pergerakan Islam mulai nampak, yaitu studi ini membahas percabangan secara politis dari berbagai pergerakan Islam yang muncul berdasarkan pada pembahasan. Pada artikel itu juga menunjukkan bahwa diperlakukan suatu pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsumen muslim dan pasar Islami serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemasaran yang menggunakan pendekatan perbedaan, dengan kata lain sebagai ganti dari fokus pada perbedaan dan memisahkan konsumen muslim sebagai pasar yang terpisah dari pasar secara umum. Kita harus memperhatikan bagaimana perbedaan semacam ini berperan dalam kehidupan konsumen sehari-hari. Kita juga harus menguji hal-hal selain agama, misalnya sumber daya ekonomi dan budaya. Kemudian sedikit ringkasan mengenai riset pemasaran dalam peramalan permintaan dalam Islam, yaitu definisi riset dalam Islam. Riset pemasaran adalah proses identifikasi, pengumpulan dan analisis dan penyebaran informasi tentang masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan secara sistematis, di mana hasil yang diperoleh dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk keputusan-keputusan untuk mengevaluasi, memonitor, dan mengoptimalkan performa pemasaran. Pentingnya riset dalam pemasaran Islam digunakan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistematis sehingga dapat digunakan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran barang dan jasa. Fitur riset pemasaran yang baik menurut Cooper dan Emory dalam Widayat dan Amirullah harus memenuhi kriteria antara lain. Yang pertama itu ada kejelasan tujuan.
Yang kedua itu ada teguh pendirian, dan yang ketiga itu ada jujur dan objektif. Jujur dan objektif ini meliputi bersifat pengulangan, bersifat penyederhanaan, serta berlaku umum. Kemudian proses riset pemasaran yaitu yang pertama itu riset identifikasi. Masalah riset ini membantu mengidentifikasikan proses yang hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Masalah penelitian akan menentukan kualitas suatu penelitian, bahkan ini juga menentukan apakah sebuah kegiatan bisa disebut penelitian atau tidak. Riset pemecahan masalah. Riset ini dilakukan agar diperoleh solusi tertentu yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah secara spesifik. Pengukuran produktivitas pemasaran dalam konsep Islam. Yang pertama itu adalah ada pengukuran produktivitas yang meliputi pengukuran produktivitas berhubungan dengan perubahan produktivitas sehingga usaha untuk meningkatkan produktivitas dapat dievaluasi. Tujuan pengukuran produktivitas adalah untuk menilai apakah efisiensi produk meningkat atau menurun. Kemudian ada mengukur produktivitas pemasaran. Salah satu tugas penting dalam riset pemasaran adalah menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan pemasaran. Kemudian peramalan dan pengukuran permintaan pasar. Mengukur permintaan pasar saat ini mengestimasi total permintaan pasar, mengestimasi wilayah permintaan pasar, dan penjualan aktual dan pangkas pasar. Kemudian itu juga ada meramal permintaan mendatang, survei niat pembelian, pendapatan para tenaga penjual, pendapatan para ahli, serta peramalan penjualan masa lalu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.